tapi insya Allah yang tidak bisa menjadi bisa. Ya. Jadi ini kita sering Kakak jadi membangun ketahanan pangan di kawasan rumah menuju mandiri pangan. Tadi sudah saya mulai Kak Edwin, Kak Aditya, bagaimana permasalahannya pasca COVID-19 ini, ya COVID-19 ini. Kemudian bagaimana sebelum dan sesudahnya, insya Allah ini hanya sharing saja dengan kakak semuanya, dan insya Allah ini bisa dimanfaatkan ya apabila diperlukan. Next, Kak Aditya. Ya, jadi tujuannya yaitu MKPKR, saya singkat saja, ya tadi model kementerian pangan di rumah ya. Ini yang pertama, mandiri pangan berkecukupan berkualitas, ya itu intinya di situ. Kemudian keluarga sehat dan sejahtera, ini menyangkut bagaimana generasi kita ya dengan kualitas pangan yang berkecukupan dan berkualitas. Kemudian keluarga yang handap asor, tentu ini menjadi salah satu program kita ya. Kemudian yang memang manusia yang memiliki intelektual Islami yang berorientasi pada mutu ya. Kemudian dari aspek kognitifnya ini, maksud saya, intelijensianya dan lain sebagainya, baik dalam pemahaman 5 bab kita dan seterusnya, ini akan menjadi sangat krusial. Makanya intelektual Islami penting di sini. Kemudian yang punya daya saing yang tinggi. Ya, jadi sehebat apapun kita punya iptek, tapi kalau tidak memiliki daya saing itu tentu juga kurang pas. Kemudian ini tentu berisi pada sikap dan spiritual. Ini sangat penting. Ya, jadi kita menetapi 5 bab. Ini adalah salah satu implementasi. Kemudian apa yang menjadi repit adalah kita di Sakonas ini ya, kakak-kakak semua ini kita berharap memiliki andil dalam pembangunan bangsa dan memiliki pola pikir yang berwawasan lingkungan. Artinya apa? Kalau kita misalkan kakak-kakak tidak memiliki lahan lain yang memiliki lahan luas seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera itu punya lahan luas, tentu urban farming tidak jadi masalah. Tetapi apabila di lahan akan menjadi keterbatasan, ini adalah yang kami maksud. Sehingga ini kita juga punya wacana seperti itu ya, dan implementasinya adalah ini bagaimana keberhasilan generasi kita yang paham Quran hadis zaman ini menjadi akan lebih terwujud. Itu kira-kira konsep pemikirannya, apa itu yang akan kita hasilkan. Lanjut, Kak Aditya. Ya. Kemudian apa sih sebenarnya budidaya tanaman? Ya. Ini sebenarnya sangat sederhana. Namanya budaya ya mengupayakan membudidoyo. Jadi kalau bahasa Jawa yang budidoyo, bagaimana suatu proses produksi tanaman itu menjadi bermanfaat dan menghasilkan. Kalau itu untuk pangan ada membuat kita kenyang, parek. Kalau itu aspek ekonomi, skala bisnis itu menguntungkan. Kalau kita lihat dari aspek environment atau lingkungan, itu adalah aman. Karena tanaman itu juga menghasilkan produk yang memang kita tidak bisa buat, yaitu oksigen yang luar biasa. Dan ini potensi kita di lingkungan ini sangat tersedia, yaitu seperti media atau tanah, kemudian udara, air, dan cahaya matahari. Oleh karena itu negara kita kaya, kita diberikan oleh Allah itu luar biasa, potensi alam seperti itu. Karena negara-negara lain barangkali kayak Australia dan negara lain itu untuk tanam setiap saat juga terkendala. Nah, kalau kita punya lahan, tadi saya katakan luas nggak ada masalah. Tapi misalkan kita hidup di perkotaan atau dalam tataran urban farming-nya itu adalah bisa juga di medianya yang terbatas dengan pot atau media dengan air kalau memang itu konsep estetika sambil menghasilkan produk yang kita harapkan itu, atau
kita sering sebut dengan hidroponik. Lanjut Pak Kak Aditya. Ya. Kemudian kenapa sih kita mesti ikut kecimpung di dalam urban farming? Kakak-kakak semua yang saya hormati, luas lahan kita terbatas. Kalau kakak-kakak yang hidup di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, atau Papua, itu tidak terjadi masalah untuk lahan. Tapi manakala menyiapkan kecukupan pangan yang berkualitas, mulai. Karena apa? Di Papua yang dulu sagu, sekarang dengan proses swasembada beras yang kita hasilkan tahun 80 merubah paradigma itu. Ya, sehingga sagu yang menjadi bahan pokok tergeser, ya, sehingga beras menjadi dominan. Ya. Padahal beras itu sebenarnya pangsanya yang kita konsumsi setiap hari itu hanya maksimal 20%. Artinya kalau kita punya anak 4, 1 istri, ya berarti dengan bapaknya 6, itu cukup 1 kilo. Ya. Ya. Sehingga kalau beli sayurnya itu, ikan maupun lauk-lauknya dan lain sebagainya itu kira-kira mencapai 80% dari total keperluan sehari-hari kita. Oleh karena itu, ini adalah kondisi yang memang kita harapkan untuk kita hasilkan seperti ini. Kemudian ketersediaan sarana budidaya, ini tantangannya yang sangat terbatas, yaitu media dan sebagainya, benih dan sebagainya. Ya. Kemudian salah satu upaya kita adalah bagaimana kita mengoptimalkan lokasi atau lahan yang sangat sempit di rumah-rumah kita, ini urban farming yang seperti itu salah satu pekerjaan atau tugas kakak-kakak semua untuk mencoba mempraktekkan, kemudian insya Allah kalau itu menjadi bagus, itu adalah menjadi salah satu permasalahan yang memang bisa kita gunakan sebagai butulur kita untuk anggota masyarakat yang di sekitar itu, yang masih itu, insya Allah itu akan menjadi seperti itu. Kemudian bertanam itu yang perlu kita semua adalah benih, kemudian media tanam, kalau memang perlu hidroponik, media seminya, dan sebagainya. Ya. Kemudian ini tahapan budidaya tanaman dari benih. Ini benih perlu kita pahami bahwasanya benih itu merupakan salah satu faktor penentu ya keberhasilan suatu usaha tani atau pertanaman. Karena benih adalah merupakan cikal bakal dari bagaimana itu akan keberhasilan suatu usaha tani atau sistem pertanian di situ. Ya. Kemudian harus diperhatikan minimal daya ketambahannya, kalau di toko-toko pertanian banyak itu ada minimal ada 80% ya. Kemudian indikator fisiknya bisa dilihat sendiri. Lanjut Kak Aditya. Ya. Kemudian media seme, ini komposisinya insya Allah nanti Kak Aditya dibagikan saja, tidak saya ini kan. Ya, siap, sudah. Mengejar sesi monggo, waktu, monggo silakan. Next. Ya. Nah, ini cara tanamnya. Jadi ada beberapa sayur ya, yang jenis sayur. Kenapa tidak padi, tidak ubi? Ya, itu kalau kakak-kakak punya lahan tidak ada masalah. Insya Allah nanti kalau mau tanam ubi, tanam padi atau skala luas, skala ekonomi untuk agribisnis, insya Allah kami bantu untuk bagaimana tekniknya dalam kelayakan usaha taninya, insya Allah kami bantu termasuk teknik budidayanya. Tapi ini spesifik adalah bagaimana kita menyiapkan di urban farming kita untuk sayur ya. Ada caisim, ada pecek, kemudian ada kembang bul atau brokoli, ada keriting, bayam, kangkung, bawang daun, terong dan cabai. Ya. Dari komoditas ini ada kalanya di puncak produksi harganya jatuh. Tapi ada kalanya dalam kondisi yang tidak menentu, harganya luar biasa mahalnya. Cabai misalkan, saat ini di Bangka Belitung cabai sedang turun, ya. Tapi di daerah lain ini sedang naik karena stok dan permintaan tidak seimbang, ya. Kemudian kalau kita punya duit masih bisa beli, tetapi kalau kondisi saat ini dan seterusnya yang tidak menentu ini kita tidak punya uang, atau kita punya uang tidak punya barang, ya apa yang mau kita lakukan? Salah satu upaya kita adalah bagaimana kita mandiri untuk menghasilkan sesuatu di sekitar lingkungan rumah kita atau di pengarahan kita. Ya. Lanjut, Kak Aditya.
Ini kalau media tanam tanah, ya. Jadi perbandingan itu karena itu untuk menjaga struktur agar lebih remah, yaitu perbandingan tanah pupuk kandang itu 1:1, kemudian struktur media cukup subur dan tidak padat. Ya. Pindah tanam serasa gampang itu tergantung tanamnya. Next, bisa dibaca sendiri. Nanti insya Allah kita video. Lanjut. Lanjut, Kak Ditya. Oke. Halo. Iya, nah, iya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pemeliharaan. Ya. Tadi saya katakan, ya kalau pemeliharaan kita cukup waktu, ya, kemudian lahan yang luas, itu kita bisa. Tapi kalau di rumah, ya baik di halaman, di pagar, di tembok, itu salah satu aspek yang efisien adalah pemeliharaan. Ya, karena kalau kakak-kakak ini bekerja, ya atau keluar rumah, ya kan kita bisa siram pagi, kemudian pulang kerja sore atau dari masjid kita siram lagi, insya Allah itu akan menjadi lebih bagus dan sekaligus sambil olahraga. Jadi kita bekerja menghasilkan sehat. Ya. Kata sedikit Kak Aditya. Nah ini salah satu contoh, ya salah satu contoh bagaimana vertikultur paralon. Jadi bagaimana usaha bertanam ya menggunakan paralon. Nanti contoh-contoh ini tidak harus paralon, tapi paralon yang bekas atau bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk tanam ini bisa kita pakai atau bisa kita kelola. Ya, lanjut. Ya. Ini wall garden mini, ya sekaligus menata keindahan di lingkungan kita, lingkungan menjadi asri, ya karena sumber oksigen cukup, dan aspek yang lain kita bisa menghasilkan kebutuhan pokok kita, yaitu sayur mayur yang kita inginkan. Jadi ada dua fungsi yang bisa kita manfaatkan dari tata kelola tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Ya, itu salah satu contoh saja. Tekniknya sangat mudah, bisa dipraktekkan sendiri. Ya, itu hanya bahan bakunya hanya paralon, kemudian ada media di situ, ya ada bukunya di situ dan seterusnya. Ya, lanjut Kak Aditya. Ini wall garden kantong sepatu. Jadi biasanya rumah-rumah kakak-kakak, apalagi yang di kota itu sangat gersang sehingga terkesan kurang sejuk. Ini salah satu upaya bagaimana membuat wall garden dari tanaman yang kita harapkan ini, selain juga tata atau estetikanya kita punya, di tanamannya bisa kita gunakan dan kita manfaatkan. Ya, jadi kalau kita sudah cukup, bisa kita berikan pada tetangga. Kalau tetangga sudah tercukupi, bisa kita jual dan kita bisa berkelompok baik dalam bentuk UB maupun beberapa keluarga kita kumpulin, kita lakukan untuk kita pasarkan. Ini dari aspek ekonominya juga sangat bagus ya, karena di kota sayur ini sangat laku dan prospeknya luar biasa. Ini yang terkait dengan yang dalam bentuk pot-pot ya, jadi sangat mudah dan saya rasa sangat mudah. Dan ini kalau dibuat, apalagi teman-teman kakak ini yang ada di kota-kota ini bisa dijual, Artinya apa? Keterampilan ini sangat laku apabila kita tekuni secara baik. Lanjut Kak Aditya. Ya. Ini parabola sayuran buah ya. Jadi misalkan kita punya halaman di lokasi rumah kita agak luas ya, daripada di
tanami bunga-bunga yang tidak ada manfaatnya, insya Allah dengan dibuat parabola seperti ini, baik itu gambas atau pare atau apa saja yang bisa menghasilkan itu, dan itu sangat sejuk terhadap lingkungan karena kondisi pertanaman akan menyiapkan oksigen yang sangat banyak. Ini juga menjadi pemandangan yang sangat indah. Ya, tentu indahnya itu dari sudut estetika suatu tanaman. Sehingga kalau kita melakukan keindahan, kita tatap dengan begitu, ya bagaimana sudut pandang. Kemudian ini bagaimana kita menggunakan hidroponik. Ya, kakak-kakak yang saya hormati, ini hidroponik adalah bagaimana kita bertanam dengan menguatkan air tanpa menggunakan tanah. Jadi hidroponik, ya. Sehingga kita tekankan penggunaan nutrisi bagi tanaman. Jadi saya katakan tadi media, oksigen, sinar matahari itu kuncinya itu. Ya, jadi media ada air yang kita formulasinya nutrisi dengan cukup yang diinginkan oleh tanaman, kemudian cahaya cukup, ya oksigen cukup, insya Allah itu akan jadi. Itulah bagaimana konsep hidroponik yang kita lakukan. Ya, karena ini sangat ramah lingkungan. Lanjut Kak Adityo. Lanjut. Nah, kenapa hidroponik? Ya, kenapa sih hidroponik? Apa sih hebatnya hidroponik? Ya, satu aspek adalah ini kita bisa menghemat dari budget itu sekitar 90%. Ya, karena apa? Penggunaan air ini sangat efisien dibanding dengan menanam di tanah. Ya kan? Dan kedua adalah dapat diusahakan tanpa ketergantungan musim. Ya, tadi saya katakan dengan sinar matahari cukup, kemudian musimnya juga tidak berubah, kita akan mampu menghasilkan tanaman sepanjang masa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ini kita akan terhindar dari segala penyakit yang bersumber dari tanah. Karena kita tahu bagian hidroponik, sehingga itu higienis yang kita hasilkan dari tanaman yang kita tanam. Ya, lebih bersih dan lebih higienis. Kemudian pemeliharaan lebih mudah. Tadi saya katakan setiap saat kita bisa kontrol, kemudian lebih cepat panen. Karena semuanya terkondisi kita kontrol. Airnya cukup, nutrisinya cukup, sinar matahari cukup. Ya. Dan yang tidak kalah penting adalah zero pesticide. Ya, itulah sehatnya tanaman yang kita hasilkan. Ya. Lanjut Kak Adityo. Ya. Kemudian berdasar tempatnya, ini kalau kakak-kakak punya yang luas bisa itu di luar atau outdoor. Tapi kalau misal hidroponik mau di dalam atau indoor itu juga bisa. Nah, ini hidroponik yang di dalam, ya, di istilahnya hidroponik indoor, ini seperti itu. Kita siapkan salah satu sumber saya adalah LED. Ya. Kemudian yang ini hemat energi dan idealnya aman untuk tanaman. Ya, ada itu, ya, tidak terlalu mahal. Ya, dan ini sangat terjangkau. Kemudian sistemnya hidroponik pasif ini atau satu arah itu atau hidroponik sumbu, hidroponik pot dan lain-lain. Jadi ini tidak mobilitas, hanya satu arah sehingga itu bisa kita nikmati setiap hari. Kemudian yang lain adalah kelembapan ini menjadi salah satu kunci. Ya, karena apa? Bisa terkontrol sehingga UPT jarang muncul. Tadi saya katakan selain zero pesticide, kemudian hama penyakit juga tidak akan nyerang karena memang kita kendalikan di dalam. Ya. Kemudian perlu pengaturan sirkulasi udara untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Ya, kalau memang perlu angin sedikit ya kasih kipas angin atau jendela, atau kalau itu di dalam greenhouse kita buka, itu sudah cukup. Ya, yang penting aerasi sirkulasi udara cukup. Ya. Ini contoh hidroponik indoor, ini sangat sederhana. Jadi kakak-kakak jangan membayangkan hidroponik itu mewah, itu medianya, tempatnya ember-ember yang ini bisa kita gunakan seperti itu. Tidak harus paralon yang baru, tidak harus bak yang baru, tapi bak yang bekas pun bisa kita gunakan. Ya, sangat artistik kalau kita atur. Ya, nilai
di situ. Lanjut Kak Aditya. Lanjut. Ya. Ini yang pasif, yang ini salah satu hidroponik yang di indoor juga, yang tadi yang dibagi ya. Ini yang di indoor juga, yang skala memang kalau kakak-kakak dalam skala usaha yang luas, ini bagaimana LED-nya kelihatan di situ sehingga sinar cukup dan ini sangat efisien untuk kita kembangkan. Kakak-kakak, jadi kalau gaya hidup masyarakat perkotaan saat ini adalah bagaimana dia membeli sayur dengan tempatnya. Sehingga dia itu jaminan fresh dari sayur yang dia beli adalah terjamin. Ya, dengan pot tadi punya peluang untuk usaha, untuk bisnis. Ya, dan itu memberikan nilai tambah yang sangat baik untuk kita usahakan. Jadi intinya selain kita manfaatkan untuk kecukupan konsumsi yang berkualitas di keluarga kita sendiri, ada baiknya nanti kita kembangkan secara usaha untuk mendapatkan nilai tambah dari usaha kita di sayuran itu. Ya. Ini yang di outdoor tentu oksigen sangat diperlukan. Ya, kemudian ekosistem tanaman yang tumbuh di luar selalu bergerak, ya, sehingga sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Biasanya ini akan lebih cepat karena memang keperluan oksigen, udara, sinar matahari tersedia. Ya, ini bedanya yang di indoor. Ya, cuman tidak terlalu jauh bedanya. Tapi ini adalah kita manfaatkan sumber daya alam kita yang ada, mulai dari air, sinar matahari, oksigen itu sudah tersedia. Lanjut Kak Dityo. Ini salah satu contoh yang di turnya ya. Jadi itu di bawahnya adalah air yang memang sangat efisien Bapak itu karena nanti recycling berputar. Jadi saat airnya kurang ditambahkan saja dengan nutrisinya. Tadi yang di depan apa sih nutrisinya? Apimix dan lain-lain ada di situ, nanti bisa dibaca masing-masing. Tapi intinya saya memberikan pemahaman bahwasannya kalau kita punya modal, ya ini yang satu Juni yang kita perlukan, ya ada rak-rak, ya. Kemudian kalau kita mau di rumah dengan skala rumah tangga yang kita harapkan untuk keperluan kita sendiri, atau tadi saya katakan ini biasanya sudah banyak dijual untuk masyarakat tertentu di perkotaan, ini yang diinginkan. Jika dia pulang dengan bawa pot atau bak seperti ini, dia bawa pulang sebelum dimasak, dia dipajang untuk di ruangan dinikmati, kemudian diperlukan baru ditanam. Kemudian juga yang bawah kanan ini adalah bagian pokcoy yang di styrofoam yang sudah tidak terpakai, yang isinya di dalam adalah nutrisi dari yang kita campur dengan Apimix dengan air yang ada di situ, sehingga ini sangat mudah ya dan tidak ribet dan tentu juga higienis. Lanjut Kak Aditya. Nah, kakak-kakak, ini bagaimana model integrasi? Artinya apa? Kita kalau punya lahan yang relatif luas, monggo silakan diintegrasikan bagaimana air yang ada misalkan berkecukupan, atau kalau airnya tidak cukup terbatas bisa kita pelihara lele yang di atasnya kita tanami tanaman sayur. Itu seperti itu. Dan ini sangat menguntungkan, ya, sangat menguntungkan. Dan bagi kakak-kakak yang punya lahan luas ini sangat perspektif untuk dikembangkan. Ya. Kalau ini skalanya sudah skala ekonomi, artinya tidak hanya untuk kecukupan pangan dari sayur kita di rumah tangga, tapi dua-duanya kita peroleh dari aspek ekonomi kita jual dan ini nilai tambahnya juga luar biasa. Ya. Seperti Lombok misalkan, ya. Kalau ini kita kasihkan tetangga sudah puas pot saja, satu pot ini alhamdulillah itu merupakan salah satu budi luhur kita kepada masyarakat kita. Itu nilai tambahnya dari aspek estetika kita peroleh, dari ekonomi kita mendapat, kemudian dari aspek budi luhur kita juga dapat. Klop, artinya banyak manfaat bagaimana kita usaha
tanaman ini dalam kondisi yang sangat sempit, ya, baik di rumah, di halaman, di pekarangan, maupun kalau punya lahan yang luas, bisa kita tata kelola dengan perencanaan yang sangat bagus seperti itu. Ya, dan ini nggak perlu luas-luas, ya. Ini kolam yang ukuran 4x6, kakak-kakak, ini kita bisa panen lele luar biasa banyaknya. Kalau misalkan airnya diam, tapi kalau airnya bergerak, ya, ikan-ikan nila, tawes dan sebagainya sangat bagus, ya. Dan ikannya sangat sehat, ya. Lanjut Kak Aditya. Kalau kelayakan rasio nanti kita diskusi insya Allah. Nah, ini tahapan budidaya, ya, ini bisa dibaca sendiri, ya. Tapi minimal bagaimana persiapan alat dan bahan yang harus kita siapkan. Ini contohnya, ya. Kita menyemai, kita perlu memang alat penyemai atau bak atau kimbet, ya, yang biasanya di wall yang bisa kita buat, sehingga yang ini nanti yang kita taruh di pipa-pipa atau di bak-bak yang tidak terpakai di media hidroponiknya. Dan seperti ini sangat sederhana, ya. Itu, ya. Lanjut Kak Ritya, ya. Ini kalau media yang lain, media tanam, ya, tidak menggunakan aturan nutrisi, kemudian tidak menyumbat sistem pengairan, ini kelebihannya ini, kemudian mempunyai pori yang baik sehingga akar sangat leluasa. Ya, ini yang membuat cepat bagaimana bulk ini bisa dimanfaatkan. Lanjut Kak Ditya. Ini tadi LED-nya tadi kalau di indoor, ya, kemudian ini net pot-nya yang ini kita taruh di bowl tadi, ya, ya kita gunakan di paralon atau di bak-bak yang ini atau di tempat-tempat yang memang secara individu kita menggunakan yang net pot-nya ini. Kemudian ini diameter perlu, tapi begini kakak-kakak, ini kan hanya secara formalitas. Kalau misalkan kita tanaman kita itu sudah cukup bagus, tidak perlu dibelikan diameter, ya. Jadi biasanya kakak di lapangan jauh lebih hebat sehingga, waduh, ini kok kuning, ya berarti ditambahkan, ya, dan seterusnya, ya. Lanjut Kak Aditya. Ya. Ini nutrisi hidroponik, apa yang ada, kemudian bagaimana komposisinya ada di sini, ya, mulai dari pupuk, kemudian terdiri dari apa nutrisi hidroponik itu ada di sini, nanti silakan dibaca, ya, ini bisa dipelajari. Nanti insya Allah kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan, ya. Kemudian sumber nutrisi yang paling utama adalah pupuk hidroponik yang tadi saya sebut Abimix. Ini sudah merupakan formulasi yang kita tinggal tanam saja, tinggal mencampurkan dengan air berapa per menit sudah ada di situ, di tulisannya yang ada Abimix itu berapa air yang diperlukan setiap sekian gram, ya. Kemudian pupuk majemuk dan pupuk daun kalau itu diperlukan, ya. Karena kangkung kan hanya 2 minggu, waktunya hanya 2 minggu, jadi saya rasa itu sangat efisien. Nanti medianya bisa dipakai untuk yang lain. Ini cara menyiapkan nutrisi atau memformulasikan hidroponik Abimix, ya, untuk siap pakai atau untuk disiramkan atau untuk disemprotkan kalau diperlukan. Itu kakak-kakak, ya, mulai dari bagaimana persiapan, ya, formulasi Abimix-nya itu, kemudian ember dan seterusnya, sampai bagaimana larutan sudah siap untuk disiram atau diaplikasikan, ya, seperti itu. Lanjut Kak Aditya, ya. Kemudian apakah Abimix bisa diketak NPK? Bisa, ya. Ini caranya, ya. Kemudian nutrisi hidroponik harus terus larut dalam air, ya, tidak mengendap, mengandung unsur hara lengkap. Abimix nutrisi yang terbaik saat ini. Kemudian NPK yang 16-16-16, ya. Karena ini merupakan alternatif larutan hidroponik, dan ini pupuk perlu ditambahkan untuk pupuk daun dan disemprotkan biasanya per minggu. Jadi artinya kalau kangkung itu panen 3 minggu, kita nyemprot 2 kali saja selesai. Kalau itu 2 minggu berarti hanya sekali. Sangat efisien, ya, karena semuanya kita kontrol, kita kendali, ya. Lanjut Kak Ditya. Sistem hidroponik seperti itu, ya, jadi bisa dengan yang aeroponik, ini tidak membutuhkan media untuk menopang akar tanaman, ya, karena aeroponik, ya, ini sangat bagus. Kemudian lingkungan mikro atau
lingkungan internal itu dari aeroponik ini benar-benar ya, salah satu yang menjadi bonus adalah akan mendeteksi dari larutan nutrien yang disemprotkan itu. Tapi ini kalau kakak-kakak tidak rutin itu juga bermasalah, terhambat pertumbuhan tanaman juga terbatas. Ya, tapi 3 di atas tadi adalah yang saya sarankan untuk kita kelola karena mudah dan murah. Ya. Nah, kakak-kakak, bawang pun bisa kita tanam di sini, ya, di media pot-pot. Ya, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Artinya, kalau kita sudah mengelola tanaman ini, mestinya tidak ada kata lain kita kekurangan pangan. Ya. Dalam aspek ini, tadi saya katakan karbohidrat dari beras itu sumbangannya itu perlu hanya maksimal 20%. Jadi kalau beras 10.000 berarti kakak-kakak setiap hari menyiapkan itu cukup 10.000 untuk beras. Ya, sudah untuk 6 anggota keluarganya ada di situ. Kemudian sayur mayurnya, lauk pauknya, ya itu yang sisanya. Kalau itu terpenuhi kakak-kakak, itu insya Allah tidak akan ada gejolak. Artinya hatinya ayem, tentrem, ya kan, ibadahnya juga bagus, insya Allah pekerja juga akan tenang dan akan menghasilkan prestasi kerja yang sangat bagus. Karena apa? Kalau ibu-ibu sudah cukup untuk dimasak, tidak akan ngerecoki kakak-kakak yang ada di situ. Ya, ini seperti itu. Ya, sehingga apa tadi yang saya katakan, kalau pikirannya tenang, ya anak-anak juga menjadi sekolahnya bagus, generasi penerus akan hebat. Ini hidroponik mini. Ya, dan ini banyak dipesan oleh para bapak di kota-kota di Jakarta. Baru ini banyak yang seperti banyak beberapa prototip ini sudah kita kirimkan. Ya, ini sangat praktis. Lanjut Kak Titio. Ya. Yang ke atas. Oh ya, terus next, lanjut yang ini. Ya. Nah, saya mengingatkan kakak-kakak waktu panen. Kalau orang-orang Bangka Belitung, ya temennya Pak Ari yang di Bangka Belitung itu, kalau dia punya hidroponik, panennya itu disayang-sayang, dia iman karena untuk pedetan. Padahal kalau kangkung, mestinya dipanen 2 minggu atau 3 minggu dari saat semai, itu enak-enaknya. Nah kalau dia dipanen agar panjang itu nggak jadi nyaman. Artinya apa? Ya amal soleh. Nanti kalau bayam ya ikuti saja waktu panennya umur setelah tanam. Ya kangkung 21 hingga 25 hari, bayam 26 hingga 30 hari itu 1 bulan lah paling lama. Ini pakcoy ini agak lama ya 1,5 bulan. Kemudian selada juga 1 bulanan ya. Kemudian tomat itu sekitar 2 bulan ya. Tapi sekitar 3 bulan karena mulai 2 bulan udah mulai ya 2 bulan sudah mulai primordia bunga dan buah. Ini akan menghasilkan mentimun sekitar 2 bulanan. Kemudian paprika 100 harian. Sawi sama dengan bayam ini sangat singkat. Kemudian terong mulai 70 hari itu sudah mulai panen. Melon sekitar 3 bulan. Kemudian semangka 3-4 bulan ya. Kemudian okra itu juga singkat hanya sekitar kenapa sasem ini penting? Karena waktu panen akan sangat berdampak terhadap kualitas. Kalau kita makan sendiri gak ada masalah. Tadi saya katakan kalau memang usaha skala usaha tani, artinya untuk kita jual mendapat keuntungan, ini sangat penting. Ya. Itu kakak pesan saya. Jadi amal soleh kalau panen ya betul-betul jangan dinikmati. Kalau orang tadi saya katakan orang Bangka Belitung, Pangkal Pinang, kalau dia punya cabai yang bagus, dia tidak akan panen. Bebek dia panen di tukang sayur itu, beli ya kalau mau dimasak. Ya. Salah satu contoh. Itu adalah culture sehingga itu tidak bisa kita generalisir karena ini culture. Ya kira-kira seperti itu spesifiknya. Lanjut Kak Dityo.
Ini vertical hidroponik. Tadi saya katakan ini bisa di indoor dan outdoor ya, karena di greenhouse. Jadi seperti itu, sehingga yang seperti ini bisa kita lakukan. Dan ini di Bandung, di BSG sudah ada. Ini yang sekarang sedang dikembangkan oleh dinas-dinas atau Kementerian Pertanian. Ini obor pangan lestari, ya. Ini di toko tani di Cimanggu, ya. Jadi TTIJ itu toko tani Indonesia di Cimanggu. Ini juga kebetulan di kantor saya, ya. Ini kita terapkan dan alhamdulillah ini banyak yang mereplikasikan. Dan harapan saya kakak-kakak nanti walaupun tidak menerapkan sendiri, minimal bisa memberikan bimbingan pada tetangganya atau pada orang lain. Ini salah satu amal jarah kita, insya Allah seperti itu. Jadi ilmu insya Allah tidak ada mubazirnya. Lanjut Kak Aditya. Ini yang di dinas, yang kebetulan ini binaan kita ya di Provinsi Sulawesi Selatan, ya. Ini bagaimana mereka semangat dan alhamdulillah ini juga sudah masif dikembangkan dan masyarakat kalau memang perlu ya tinggal mencontoh, kalau tidak perlu sebagian mau ditanam. Ini salah satu aspek yang memang perlu kita inovasikan kepada masyarakat untuk tataran diseminasi inovasi teknologinya. Lanjut Kak Nityo. Ya, ini salah satu contoh melon, ya, salah satu contoh melon. Artinya ini juga bisa kita upayakan seperti itu. Karena melon itu sangat sederhana. Melon tanaman yang pintar. Kalau kita ingin kita buahkan yang besar, 1 atau 2 saja. Kalau 3 dan 4, insya Allah itu akan kecil buahnya. Oleh karena itu, ini kita atur. Dan nutrisinya juga bisa kita kendalikan lingkungannya. Kakak-kakak, pesan saya satu. Salah satu aspek apabila sudah diupayakan atau mau dikembangkan, goalnya adalah benih itu menjadi kata kunci. Termasuk kalau bisnis, ya, daripada gendong 1 pikul kangkung, kakak akan mendapatkan paket benih kangkung. Bagaimana caranya? Next time kita discuss, kemudian teknik menghasilkan benih itu. Nah, setelah sharing dari saya, mohon maaf saya tidak menggunakan. Saya yakin kakak-kakak jauh lebih hebat dan ini hanya salah satu sharing bagaimana urban farming kita upayakan mengantisipasi pasca COVID-19 ini maupun sebelum dan ke depan kalau kita kembangkan sebagai wahana untuk usaha, baik dalam konsep sistem usaha tani maupun dalam konsep menghasil model usaha tani pertanian. Ya, ini sangat penting. Tapi intinya, ya intinya bagaimana kita mengelola lahan yang sempit di pengarangan itu adalah salah satu konsep. Dan tadi di sebelah Pak Ketua DPW DKI, Pak Dr. Teddy sudah berharap ini Jakarta akan menjadi pilot project. Itu sangat bagus, ya. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sharingkan. Sekali lagi saya tidak gurui, tapi ini adalah berbagi karena saya tahu kakak semua sudah lebih hebat. Alhamdulillah jazakumullah, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Intonasi saya kenceng, tapi ini adalah intonasi saja. Tapi insya Allah yakinlah, ya kita ini sama-sama untuk bagaimana pandemi ini akan berakhir dan tentu masalahnya kalau petani pun tidak juga menghasilkan, minimal kita bisa mandiri untuk di keluarga kita sendiri. Itu jauh lebih sustain bagaimana kecukupan pangan, ketahanan pangan kita ciptakan dari keluarga kita yang paling kecil. Kemudian ibaratnya air merebas di lingkungan kita dan masyarakat kita, dan insya Allah kalau sudah pakem dengan kondisinya, kita usahakan secara agribisnis itu akan jauh lebih bermanfaat. Demikian Kak Aditya, mohon maaf, alhamdulillah jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.